طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hafizakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu hafizakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah dan uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan shalawat juga tercurah pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita bersyukur bisa berkumpul dalam kajian Sirah Nabawiyah ini di waktu yang penuh dengan keberkahan di bulan Ramadan ya, sambil ngabuburit istilahnya sambil ngabuburit ya kalau orang Jawa Barat bilang ya, ngabuburit menunggu waktu iftar berbuka ya. Kita coba meneruskan kajian sirah kita. Bapak Ibu hafizakumullah, izin saya menyiapkan men-share ya, ini men-share materinya. Ya, bismillah. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah sampai pembahasan kita ke perang Uhud. Ya, kita sudah sampai ke perang Uhud dan kita sudah mengetahui bagaimana akhir dari perang Uhud, bagaimana kaum muslimin diperintahkan oleh Rasulullah SAW pasca perang Uhud itu mengejar ya orang-orang Quraisy, tapi kemudian orang-orang Quraisy itu tidak bersedia untuk melakukan peperangan kembali ya. Nah, ini yang akan kita bahas pada sore hari ini insya Allah adalah tentang peristiwa-peristiwa. Ini banyak peristiwanya, ini cukup padat materinya ya Bapak Ibu sekalian. Peristiwa-peristiwa pasca perang Uhud. Ya, ini antara tahun tahun ketiga dan tahun keempat Hijrah ya, atau tahun 625 dan tahun 626 Masehi. Ya, Bapak Ibu hafizakumullah, pasca perang Uhud ya, ini pada tahun ketiga Hijriah, ada sebuah peristiwa yang dicatat dalam buku Sirah Nabawiyah ini dengan peristiwa Raji ya. Peristiwa Raji, yakni berawal dari datangnya utusan dari kabilah Arab ya, kabilah namanya kabilah Udha dan Qarah ya. Mereka datang kepada Rasulullah SAW kemudian ingin mempelajari Islam. Nah, lalu setelah itu Rasulullah SAW mengirim beberapa orang du'a ya, para dai dari kalangan sahabat, yakni Marthad ibnu Abi Marthad, kemudian Khalid ibnu Bakir, kemudian Asim ibnu Thabit, Khubayb bin Adi, kemudian Zaid bin Dathnah, dan Abdullah bin Tariq. Nah, ini sahabat-sahabat Rasulullah, para duat atau para da'i yang dikirim oleh Rasulullah SAW kepada kabilah Udha dan Qarah ya, untuk mempelajari Islam. Nah, ternyata
ini ada sebuah peristiwa yang tidak disangka-sangka ya di sebuah tempat antara Aspan dan Mekah ya. Kelompok dai ini yang diutus Rasulullah SAW disergap oleh sekitar 100 orang pasukan pemanah. Asim bin Sabit, yakni pemimpin rombongan ya dari kalangan para sahabat para dai ini, dia menolak untuk mengikuti pasukan, keinginan dari pasukan itu, maka terjadi bentrokan ya. Bentrokan tentu saja bentrokan yang sangat tidak seimbang ya antara 5 atau 6 orang dari sahabat melawan 100 pasukan pemanah. Nah, dari bentrokan tersebut tersisalah 3 orang ya, 3 orang sahabat para dai ini yang masih hidup, dan akhirnya ya 3 orang ini kan tidak bisa melawan ya, melawan 100 orang pasukan dengan jumlah ini hanya 3 orang, mereka pun tidak membawa senjata gitu ya, senjata yang cukup lah gitu untuk melawan, gak memungkinkan. Akhirnya mereka menyerah. Nah, cuma salah seorang dari mereka itu ada Abdullah ibnu Tariq, ketika akan diikat dia menolak, akhirnya dibunuh. Ya, jadi tersisa 2 orang, ya, yakni Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dathnah. Nah, 2 orang inilah yang kemudian dibawa oleh orang-orang yang menyergap ini, dibawa ke Makkah, kemudian dijual, ya. Dijual sebagai budak. Ini kebiasaan orang-orang Arab Baduy ya seperti itu ya. Orang-orang Arab pedalaman itu seperti itu gitu. Jadi mereka ini menyergap orang, kemudian setelah itu dijual, ya, dijual sebagai budak. Itu mereka begitu cara mendapatkan penghidupannya ya. Nah, Khubayb bin Adi ini dibeli oleh Bani Harits. Ya. Kenapa dibeli oleh Bani Harits? Nah, Bani Harits ini adalah kalangan dari orang Quraisy yang memiliki dendam kepada Khubayb bin Adi karena ayah mereka itu dibunuh dalam perang Badar ya, oleh Khubayb bin Adi. Nah ini lokasi ya, lokasi penyergapan ya, penyergapan peristiwa Raji ini. Mari kita lihat ya Bapak Ibu sekalian. Khubayb bin Adi tadi saya sebutkan bahwa dalam perang Badar ya, Khubayb bin Adi ini membunuh Harits ya. Maka Bani Harits ini sengaja ya membeli Khubayb bin Adi ini kemudian untuk dibunuh ya. Nah, waktu itu terjadi peristiwa yang bisa dikatakan istimewa ya. Ketika itu Khubayb bin Adi ini dia ketika disekap ya, waktu itu dia diikat ya, tangannya diikat dan dia sedang membawa waktu itu membawa pisau ya, ada pisau gitu, entah bagaimana itu ketika akan diberikan makanan waktu itu gitu ya. Nah, sangat memungkinkan untuk menyandera gitu, ada seorang anak kecil yang mendekatinya, tapi tidak dilakukan gitu. Nah, Khubayb ini diberi rizki ya, diberi rizki oleh Allah dengan diturunkannya buah-buahan. Nah, waktu itu ini disaksikan sendiri oleh Bani Harits ya, peristiwa aneh ini ya, peristiwa aneh ini. Bagaimana ada kurma, kemudian ada anggur, padahal pada saat itu ya bukan sedang musimnya kurma atau musim panennya anggur begitu ya. Nah, ini peristiwa yang sebetulnya luar biasa ya. Mereka sendiri merasa heran gitu. Tapi ini ya mereka karena kufur ya, karena kafir, mereka sama sekali tidak memikirkan ini ya. Tidak memikirkan ini, tetap mereka melanjutkan niat mereka untuk membunuh Khubayb bin Adi. Jadi inilah pertolongan Allah ya. Maksudnya pertolongan Allah di sini tidak diberi makan kan dia itu, tapi diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya ya, didatangkannya kurma kemudian anggur kepada Khubayb bin Adi ya. Tapi memang
kematian sudah ditakdirkan, ya gitu, sudah ditakdirkan kepada Khubayb bin Adi gitu, dan akhirnya Khubayb bin Adi ini ya gugur ya sebagai syuhada, ya sebagai syuhada. Nah, Khubayb ini dieksekusi ya, dan sebelum dieksekusi ini Khubayb bin Adi ini dia meminta izin untuk sholat 2 rakaat. Ya. Kemudian setelah selesai sholat, Khubayb mengatakan kalau seandainya tidak khawatir kalian ini mengira aku takut mati, pasti aku akan sholat lebih lama lagi, kata Khubayb bin Adi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebiasaan atau sholat ya, sholat 2 rakaat sebelum eksekusi ini kemudian menjadi apa ya, tradisi, ya. Menjadi tradisi. Jadi biasanya orang-orang yang sebelum dihukum mati itu ya, itu biasanya diberikan kesempatan gitu untuk sholat 2 rakaat. Ini melihat atau berawal dari peristiwa ini gitu. Ini menjadi sebuah kebiasaan ya, sebuah kebiasaan yang dicontoh gitu. Sebelum dilakukan eksekusi itu diberikan kesempatan ya bagi yang mau gitu ya untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, setelah itu Khubayb kemudian dibunuh oleh Uqbah bin Harith ya. Nah, ini resiko ya. Resiko di dalam perjuangan, resiko di dalam dakwah Islam ya, bagaimana memang posisinya umat Islam juga pada saat itu dalam kondisi baru saja ya, tanda kutip ya, kalah perang begitu ya. Nah, ini ujian kepada para sahabat ya, bagaimana mereka baru saja sekali lagi ya, tanda kutip kalah perang begitu, kalah perang, setelah itu mendapati peristiwa ini ya, bagaimana para dai dibunuh ya, mereka dieksekusi, mereka dikhianati ya, mereka datang untuk mengajari Islam, ternyata malah mereka ini yang minta diajari ini menghubungi kabilah Hudzail tadi ya, kabilah Hudzail, sampai akhirnya ya ini dieksekusi seperti ini. Mereka dibunuh, kemudian sebagiannya dijual, kemudian dieksekusi oleh orang-orang Quraisy. Ini sebuah sunatullah ya di dalam dakwah. Jadi di dalam dakwah itu ada peristiwa-peristiwa kemudahan-kemudahan, ada peristiwa-peristiwa ujian, cobaan ya kepada orang-orang yang sedang memperjuangkannya. Ini lokasi ya, Bapak Ibu mungkin ingin melihat lokasi di mana pernah dilakukannya eksekusi, walaupun itu bukan lokasi tepatnya karena untuk ke lokasi tersebut saat ini sudah agak terhalang ya di balik bukit gitu. Nah, kemudian Zaid ibnu Dathnah ini dibeli oleh Sofwan bin Umayyah. Nah, waktu itu Abu Sufyan ya, belum masuk Islam ya, Abu Sufyan bertanya kepada Zaid bin Dathnah ini, aku ingin bertanya kepadamu wahai Zaid ya, sukakah engkau jika Muhammad menggantikan tempatmu agar kami penggal lehernya, sedangkan engkau berada di tengah keluargamu? Lalu kata Zaid, demi Allah, aku bahkan tidak rela ya Muhammad di tempatnya saat ini tertusuk sebatang duri, sedangkan aku duduk-duduk bersama keluargaku. Nah, ini luar biasa, sampai Abu Sufyan ini merasa takjub ya mendengar bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW gitu ya. Jangankan menggantikan Zaid untuk dipenggal ya, bahkan kata Zaid, saya ini tidak rela kalau saat ini Rasulullah di rumahnya tertusuk duri gitu ya. Nah, ini untuk menegaskan bagaimana kecintaan sahabat kepada Rasulullah SAW. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang Quraisy, dalam hal ini Abu Sufyan ini merasa takjub ya, merasa kagum gitu melihat kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian peristiwa selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yakni peristiwa Bi'ru Maunah ya. Ini hampir mirip ya, hampir mirip dengan peristiwa Bi'ru Raji ya, hampir mirip nih. Jadi waktu itu Amir ibnu Malik menghadap Rasulullah SAW ya. Kemudian setelah itu
Rasulullah SAW menawarkan, mengajak kepada Amir bin Malik ini untuk masuk Islam. Tapi waktu itu Amir bin Malik dia tidak menolak, juga tidak tidak menunjukkan tidak menunjukkan bahwa dia menolak, juga tidak menunjukkan bahwa dia itu menerima Islam. Lalu setelah itu dia mengusulkan agar Rasulullah SAW mengirim ya beberapa orang sahabat gitu untuk berdakwah kepada penduduk Najd ya. Najd itu wilayah ibu kota Saudi saat inilah kurang lebih ya, areanya tuh Najd itu ya. Ibu kota Arab Saudi di Riyadh ya, itu wilayah Najd ya. Nah, tapi waktu itu Rasulullah karena baru saja ada peristiwa ya, peristiwa dibunuhnya para sahabat yang dikirim oleh Rasulullah untuk berdakwah, beliau menyatakan khawatir gitu ya. Saya khawatir ini sahabat-sahabat saya kalau dikirim nanti akan celaka lagi seperti kemarin baru kejadian gitu. Nah, tapi waktu itu Amr bin Malik menyatakan gitu, menjamin keselamatan ya, saya yang menjamin keselamatannya gitu, rombongan dai ini. Maka kemudian dikirimlah 70 orang dai oleh Rasulullah SAW menuju Najd ya. 70 orang, kalau tadi cuma berapa, 5-6 orang gitu ya, ini 70 orang gitu yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Nah, terjadi lagi. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu hikmahnya juga ya, menegaskan bahwa Rasulullah SAW itu ya kalau tidak diberitahu oleh Allah, beliau tidak tahu gitu ya, tidak tahu peristiwa yang akan terjadi. Rasulullah itu tidak tahu yang gaib kecuali apa yang diberitakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita kaum muslimin ya mengambil pelajaran bahwa tadi ya sunnatullah di dalam berdakwah adalah akan menghadapi berbagai macam ujian ya, tantangan, bahkan siap berkorban. Orang yang berjuang di jalan dakwah itu harus siap berkorban, bahkan bukan hanya harta ya, tapi juga siap mengorbankan jiwa gitu. Nah, ini rombongan dai ini ketika mereka bermalam di Bi'ru Maunah ya, salah seorang sahabat yang bernama Haram ibnu Malhan ya, ini diutus oleh rombongan dai yang 70 orang ini untuk menyampaikan surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Amr ibnu Tufail. Ya. Amr ibnu Tufail ini dia tidak sempat, bahkan tidak mempedulikan surat Rasulullah. Ya, jadi tidak dibuka sama sekali, tapi langsung dibunuh tuh sahabat. Ya, namanya juga orang Arab Baduy ya, tidak tahu adab ya, tidak tahu tata krama begitu ya. Harusnya kan seorang utusan itu tidak boleh dibunuh gitu ya. Itu sudah menjadi aturan hubungan lah ya, hubungan antar bangsa, antar kelompok kan gitu. Utusan tuh nggak boleh gitu dibunuh. Tapi Amr bin Tufail ini langsung membunuh sahabat Rasulullah, yakni Haram ibnu Malhan ini atau Milhan ya. Ini langsung dibunuh ya. Dan setelah itu dia mengajak kepada kabilah Salim waktu itu untuk menyerang rombongan para dai ini yang sedang bermalam di Bi'ru Maunah. Maka singkat cerita terbunuhlah ya. Bapak Ibu sekalian bayangkan ya, ini aset dakwah gitu ya, kader-kader dakwah itu, aset dakwah 70 orang dibunuh ya dalam peristiwa ini. Bisa kita bayangkan bagaimana sedihnya kaum muslimin, bagaimana sedihnya Rasulullah SAW gitu. Nah, waktu itu ada kecuali satu orang ya dari 70 orang itu tadi sudah Haram ibnu Milhan sudah terbunuh, kemudian sisanya 69. Dari 69 ini ada satu orang, yakni yang selamat ya, Ka'ab bin Zaid bin Najjar. Karena dia dikira telah mati ya, luka-luka gitu, dalam kondisi luka-luka dikira sudah mati gitu. Nah, ini bisa menyelamatkan diri ya. Nah, waktu itu kebetulan ada 2 orang sahabat yang terpisah dari rombongan, berarti bukan 6 dari 70 tadi ya. 1 orang terbunuh gitu di awal gitu ya. 2 orang ini terpisah rombongan, berarti dikurang 70 kurang 3 ya gitu. Yang 2 orang ini kemudian 1 orang tadi selamat ya gitu. 2 orang sahabat ini terpisah dari rombongan, ini tidak menjadi korban gitu. Nah, ketika tahu terjadi penyerangan ya,
dua orang sahabat ini yang terpisah ini akhirnya melakukan penyerangan terhadap kabilah Salim ini. Ya, satu orang sahabat dari yang dua orang terpisah ini terbunuh. Ya, satu orang lagi yaitu Amir bin Umayyah berhasil menyelamatkan diri ke Madinah. Nah, di tengah jalan, ya Amir bin Umayyah ini dia melihat dua orang asing. Nah, ini dikiranya, nah ini nanti nyambung dengan peristiwa berikutnya ya. Dua orang asing ini dikira oleh Amir bin Umayyah ini adalah kabilah Salim yang tadi telah membunuh ya para sahabat. Akhirnya dua orang asing ini dibunuh oleh Amir bin Umayyah gitu. Nah, ternyata dua orang ini sebetulnya adalah dari Bani Kilab ya, Bani Kilab yang telah diberi jaminan keselamatan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nanti nyambung dengan peristiwa pengusiran Yahudi Bani Nadir ya, tapi nanti kita ceritakan. Nah, ini lokasinya ya, saya perlihatkan. Jadi latar belakang sejarah nih ya, pertama kali dilaksanakannya kunut di setiap subuh gitu. Jadi sejarahnya ini ya, awal ada kunut subuh itu adalah karena Rasulullah SAW karena begitu sedihnya ya, karena begitu sedihnya kehilangan ya hampir 70 orang ya, hampir 70 60 lebih. Di satu riwayat disebutkan 40, di riwayat yang lain disebutkan hampir 60 lebih ya, hampir mendekati jumlah 70 orang gitu. Karena begitu sangat sedihnya, kemudian Rasulullah membaca doa kunut ya di setiap sholat subuh. Untuk apa? Untuk mendoakan kabilah-kabilah yang telah berbuat jahat kepada kaum muslimin agar menimpakan kepada mereka malapetaka. Ya, ini kabilah-kabilah Salim, Ra'i, kemudian Zakwan, ya Bani Lahyan dan Osiyah. Nah, ini yang dilaknat gitu oleh Rasulullah SAW dalam kunut subuh. Nah, tapi kemudian Rasulullah ini ditegur ya untuk tidak melaknat. Gitu. Akhirnya di dalam Rasulullah berhenti melakukan laknat kepada kabilah Salim, kabilah Ra'i, kemudian Zakwan, Bani Lahyan, ya Osiyah. Tapi menurut salah satu keterangan disebutkan bahwa Rasulullah melanjutkan kembali ya kunut itu tapi tidak melaknat, tapi ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu setelah disuruh berhenti untuk melaknat di dalam kunut subuh itu, kemudian ya beliau tidak lagi melanjutkan kunut subuh. Ini ada riwayat yang berbeda sehingga jangan heran Bapak Ibu sekalian ya, ada pendapat yang berbeda terkait dengan kunut subuh ini gitu ya, kunut di waktu subuh ini, apakah dia itu sunnah gitu ataukah dia itu tidak perlu dilakukan lagi gitu ya, bukan sunnah begitu. Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, kita tahu latar belakangnya seperti itu ya. Ini sedikit ya, bukan bermaksud untuk mengungkit-ungkit perbedaan pendapat. Justru saya ingin menyebutkan perbedaan pendapat ini agar kemudian kita ini tetap berhimpun ya, karena memang masing-masing pihak itu memiliki landasan gitu ya. Menurut Malikiyah atau mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i ya, doa kunut itu pada sholat subuh adalah masyru ya, disyariatkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Anas bin Malik. Jadi sesungguhnya Nabi SAW melakukan kunut selama 1 bulan, ya, berdoa untuk keburukan ya kepada para pembunuh sahabat beliau di Bi'ru Maunah. Lalu setelah itu beliau meninggalkannya, ya, meninggalkan doa untuk keburukan itu. Tapi kunut di waktu subuh, akan tetapi kunut waktu subuh maka beliau masih melakukannya hingga wafat. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa Imam Malik atau mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, khusus mazhab Syafi'i ini yang banyak dianut ya di Indonesia, berpendapat bahwa sholat kunut ya, doa kunut pada sholat subuh itu adalah masyru atau disyariatkan. Ini dalilnya. Walaupun nanti juga ada perbedaan pendapat ya antara Malik dengan Syafi'i. Kapan kunut itu dibaca? Kata Imam Malik, doa kunut itu dibaca sebelum ruku.
kalau menurut Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i dibaca setelah i'tidal begitu ya. Dibaca. Nah, ya ada perbedaan pendapat. Jadi sama-sama menyetujui doa kunut di saat subuh masyru', tetapi dalam hal di mana membacanya juga ada perbedaan pendapat. Nah, di sisi lain ada yang memahami menurut kalangan Hanafiyah, ya mazhab Hanafi dan Hanabilah atau Imam Ahmad bin Hambal, ya bahwa kunut dalam sholat subuh tidak disyariatkan. Kecuali yang disyariatkan itu adalah kunut nazilah. Ya, jadi kunut, membaca doa kunut ketika ada peristiwa-peristiwa genting. Nah, itu diperbolehkan kita membaca kunut. Seperti kemarin kan ketika COVID ya, ada anjuran kan untuk membaca doa kunut ya di setiap sholat. Bahkan kalau kunut nazilah itu bukan hanya di subuh saja begitu ya. Apa dalilnya? Dari Abu Hurairah hadisnya ya bahwa Rasulullah SAW tidak berkunut pada sholat subuh kecuali karena mendoakan atas semua kaum atau untuk sebuah kaum. Nah, ini perbedaan pendapat supaya kita kenal ya Bapak Ibu, ternyata saudara-saudara kita mungkin ada yang berbeda dengan kita, itu ada pijakannya masing-masing. Ya, kita saling menghormati saja, saling menghargai, tidak menjadikan ini sebagai penyebab perpecahan umat ya, begitu. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini peristiwa berikutnya setelah perang Uhud itu ada peristiwa yang juga terkenal ya, dicatat dalam sejarah, ini pengusiran Yahudi Bani Nadir. Ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah, bulan Agustus tahun 625 Masehi ya. Nah, ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Nah, ini gambar yang nampak, ini adalah peta kota Madinah di masa lalu ya. Nah, ini Masjid Nabawi, ada kemudian di sini ada perkampungan Bani Kainuqa, ini Yahudi ya. Kemudian Bani Nadir juga kalangan Yahudi ini ya. Dulu orang-orang Yahudi tinggal, bahkan penduduk mayoritas ya. Mayoritas di Madinah itu orang-orang Yahudi ya. Begitu. Nah, ini ada Bani Nadir. Kalau Bani Kainuqa sudah kita ceritakan ya, sudah terusir Bani Kainuqa karena mereka berkhianat pada kaum muslimin. Nah, sekarang peristiwa Bani Nadir, pengusiran Bani Nadir. Ini gambar lokasi ya, lokasi perkampungan Bani Nadir saat ini. Sudah jadi jalan tol ya. Sudah jadi jalan tol. Ini gambar. Lokasinya di sini, di taman ini ya. Taman ini dulunya adalah lokasi perkampungan Bani Nadir ya. Nah, peristiwa pengusiran Bani Nadir ini berawal, tadi masih ingat ya, ada 2 orang dari Bani Kilab yang sudah dijamin keselamatannya oleh Rasulullah, ternyata malah dibunuh oleh Amr bin Umayyah ya, karena tersilap ya, dikiranya itu adalah Bani Salim yang melakukan pembunuhan terhadap 70 orang atau rombongan para dai itu, begitu ya. Nah, dalam dalam tradisi saat itu, maka karena Rasulullah itu tadi sudah menjamin keamanan, tapi ternyata 2 orang itu terbunuh, maka Rasulullah SAW karena waktu itu ya, kaum muslimin belum memiliki banyak dana gitu ya, maka untuk Rasulullah meminta bantuan kepada sekutu mereka, orang-orang Yahudi ya, yakni Bani Nadir ya, untuk membantu mereka membayar ya, membayar apa namanya, kok saya jadi lupa, membayar uang tebusan gitu ya, uang tebusan sebagai ganti rugi lah begitu ya, semacam ganti rugi, diat ya, diat, pembayaran diat atas terbunuhnya 2 orang dari Bani Kilab itu. Jadi minta tolong kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi ini kan sekutu mereka, sudah sekutu kaum muslimin, sudah menjalin perjanjian hubungan baik gitu ya, hidup berdampingan di Madinah. Nah, tapi sebetulnya kan kita tahu orang-orang Yahudi itu mereka di hadapan kalau sedang bicara ya mereka seperti baik kepada kaum muslim, ternyata di belakang mereka katakan, wahai Abul Qasim. Abul Qasim ini maksudnya Rasulullah ya. Rasulullah kan punya anak namanya Al Qasim ya. Wahai Abul Qasim, kami akan menyiapkan apa yang kamu minta, apa yang kamu harapkan.
Nah, waktu itu ketika Rasulullah SAW menunggu ya orang-orang Yahudi Bani Nadir ini akan memberikan bantuan dana diat ya untuk dibayarkan kepada Bani Kilab, ternyata mereka merencanakan pembunuhan Rasulullah, bukan main-main ini, merencanakan pembunuhan. Waktu itu Amr bin Jihaz ya, ini seorang Yahudi, dia mengatakan aku akan melongo ke dalam rumah, kemudian aku akan lemparkan batuan gilingan ya. Batu gilingan itu gilingan ini Bapak Ibu. Waktu itu kan pada masa itu ya untuk mereka makan itu kan gandum ya, salah satunya itu. Nah, gandum itu kan caranya digiling pakai ada gilingan diputer gitu ya, diputer. Nah, itu batu gilingan yang demikian besar itu akan aku lemparkan ya supaya bisa membunuh Rasulullah SAW. Ini mereka ya, mereka melakukan makar seperti itu. Hanya satu orang yang berusaha mencegah, yaitu Salam bin Mashkum. Ya, Salam bin Mashkum itu berusaha mencegah niat busuk orang-orang Yahudi itu, gitu ya. Tapi mereka karena sudah hasad, ya, demikian hasadnya kepada kaum muslimin, bencinya kepada Rasulullah SAW, ya ternyata ya begitu, mereka merencanakan pembunuhan, begitu. Nah, Rasulullah SAW ketika sedang menunggu dan ditemani oleh Abu Bakar, oleh Umar bin Khattab, ditemani oleh Ali bin Abi Thalib dan ada sahabat yang lain, kemudian diberikan kabar, ya. Nah, ini ditolong oleh Allah ya, diberikan kabar bahwa orang-orang Yahudi telah merencanakan makar. Maka Rasulullah langsung berdiri dan kemudian pergi dari perkampungan Bani Nadir. Para sahabat waktu itu bingung ya, kenapa Rasulullah tiba-tiba pergi? Akhirnya mereka mengikuti Rasulullah. Ya, tapi Rasulullah belum berbicara. Ya, ketika sudah agak jauh Rasulullah mengatakan bahwa aku diberikan kabar oleh Jibril, ya, diperintahkan Jibril untuk menyampaikan kabar kepadaku bahwa Bani Nadir merencanakan makar seperti itu. Nah, akhirnya kemudian singkat cerita, Rasulullah memerintahkan kepada Muhammad bin Maslamah untuk menyampaikan pesan kepada Bani Nadir, ya, bersikap tegas Rasulullah kepada Bani Nadir agar mereka meninggalkan Madinah karena mereka telah melakukan tindakan pengkhianatan ya kepada perjanjian damai. Gitu. Mereka diberi waktu 10 hari, ya. Kalau tidak keluar juga dari Madinah, orang yang tidak mau keluar dari Madinah maka akan dieksekusi, akan dibunuh ya oleh kaum muslimin, begitu. Nah, Abdullah bin Ubay, nah ini gembong munafik ya. Yahudi Bani Nadir waktu itu sudah bersiap-siap aja, berkemas-kemas akan keluar dari Madinah ya. Tapi Abdullah bin Ubay ya, dia berusaha untuk memprovokasi supaya Bani Nadir ini melawan gitu. Nah, ini orang munafik ya. Di belakang kaum muslimin, mereka ini kan ngaku sebagai seorang muslim, tapi di belakang kaum muslimin ternyata memprovokasi orang-orang Yahudi supaya tetap tinggal. Ya. Dan Abdullah bin Ubay untuk memprovokasi itu gitu ya, dia sampai mengatakan bahwa nanti saya akan membantu gitu ya, akan membantu Bani Nadir gitu menghadapi. Padahal sebetulnya dia tidak sungguh-sungguh akan membantu, cuma untuk memprovokasi aja gitu, supaya Bani Nadir itu melawan kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah SAW. Nah, akhirnya Bani Nadir ya karena merasa akan didukung oleh Abdullah bin Ubay ya, kemudian mengirim utusan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kami tidak akan keluar gitu ya. Kami tidak akan keluar dari kampung kami. Silakan kamu Muhammad bertindak sesuka kamu gitu. Nah, ini karena dianggap akan dibantu oleh Abdullah bin Ubay. Padahal Abdullah bin Ubay itu mengatakan seperti itu dusta ya. Dusta hanya sekedar untuk mendorong mereka supaya melawan kaum muslimin begitu. Nah, akhirnya Bani Nadir ini dikepung ya oleh kaum muslimin. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk mengepung benteng Bani Nadir ini dan memerintahkan supaya ladang kurma milik mereka itu dibabat habis. Nah, ini apa? Supaya membuat mereka ini putus asa gitu. Membuat mereka ini putus asa. Ladang kurma yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka ternyata dibabat oleh kaum muslimin. Ya. Nah, inilah yang diceritakan dalam Quran surat Al-Hasyr.
ya, pengusiran al-hasyr itu kan. Yang dimaksud pengusiran di sini adalah pengusiran Bani Nadir, ya. Nah, orang-orang Yahudi ini memang apa ya, penakut gitu ya. Penakut, mereka ini nggak berani melawan. Mereka ini berlindung saja gitu di dalam benteng mereka, ya, di benteng perkampungan mereka gitu. Mereka ini ketakutan gitu. Padahal mereka ini kuat sebetulnya, punya kekuatan, tapi karena pengecut gitu ya. Karena pengecut mereka nggak mau gitu. Jadi mereka ini nggak mau melawan gitu. Mereka merasa takut kepada kaum muslimin. Terlebih lagi kemudian ladang kurma mereka dipotong gitu oleh kaum muslimin begitu. Nah, orang-orang Yahudi protes ketika kebun kurma mereka ditebang, itu mereka protes. "Oh ya Muhammad, engkau ini melarang berbuat kerusakan, ya. Engkau mencerca siapapun yang melakukan kerusakan. Tapi kenapa ini pohon-pohon kami kok ditebang, dibakar, ya? Pohon-pohon kami ini," kata orang-orang Yahudi itu. Kemudian ini dijawab, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 5. "Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biidznillah, ya, wal yukhzil fasiqin." Jadi apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma itu milik orang-orang kafir, itu maksudnya milik orang-orang Yahudi, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah. Jadi ini adalah dengan izin Allah gitu, ditebang ini. Hukum awalnya nggak boleh dalam peperangan itu, ya Bapak Ibu, ya. Saya ingatkan. Dalam adab peperangan dalam Islam itu tidak boleh melakukan pengerusakan rumah, membakar gereja, membunuh orang-orang sipil, itu nggak boleh. Ya, tidak boleh juga membunuh tokoh agama, itu nggak boleh gitu dalam adab peperangan Islam itu. Termasuk tidak boleh merusak tanaman-tanaman, nggak boleh. Jadi hukum asalnya seperti itu. Tapi khusus untuk Bani Nadir ini karena berusaha melakukan makar pengkhianatan, ya, akan membunuh Rasulullah SAW, maka khusus ini sifatnya waqi'i istilahnya gitu, ya. Kalau dalam fikih itu waqi'i itu hanya untuk saat itu saja gitu, ya, hanya itu saja diperbolehkan gitu. Ini ada beberapa kasus, ya, dalam fikih itu yang sifatnya waqi'i, artinya hanya berlaku satu kali waktu itu saja gitu. Ini salah satunya gitu. Jadi Rasulullah menebang pohon kurma mereka untuk apa? Untuk mengalahkan mereka gitu. Satu-satunya cara untuk melemahkan mereka itu dengan cara seperti itu. Maka turunlah Quran surat Al-Hasyr ini, ya, untuk menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menebang, ya, pohon kurma itu yang hukum asalnya itu tidak boleh sebetulnya gitu. Ini adalah fabi idznillah. Ini adalah karena izin Allah, khusus waqi'i sifatnya gitu, ya, hanya pada saat itu saja gitu. Nah, akhirnya Bani Nadir ini terusir, ya. Mereka tidak bisa melakukan perlawanan kepada kaum muslimin, ya. Tapi ya akhirnya mereka ini terusir. Nah, ini sejarahnya begitu, ya. Orang-orang Yahudi itu asalnya penduduk mayoritas di wilayah Madinah. Ya, bahkan kaum muslimin itu pendatang sebetulnya kan gitu. Pendatang dari Mekah, ya, maksudnya. Pendatang dari Mekah. Kaum Ansor itu pendatang dari Yaman gitu. Datang ke Yastrib atau ke Madinah dari Yaman. Kalau orang-orang Ansor itu nenek moyangnya. Kalau kaum muslimin dari Mekah, ya, kaum muhajirin itu datang dari Mekah, tinggal di sana gitu. Yang penduduk awalnya itu daerah kosong, kemudian ditinggali oleh orang-orang Yahudi. Penduduk mayoritas Yahudi itu di sana. Nah, kemudian orang-orang Yahudi menjadi tidak ada di Madinah, itu awalnya pertama Bani Kainoko sudah diusir, ya. Peristiwa sebelumnya mereka melakukan pengkhianatan. Yang kedua adalah Bani Nadir ini sama juga melakukan pengkhianatan, ya. Jadi bukan karena mereka Yahudi kemudian diusir, bukan gitu. Tapi mereka ini diusir karena mereka melakukan pengkhianatan. Jadi pada dasarnya umat Islam ini siap hidup berdampingan, ya. Hidup berdampingan, saling menghormati, tapi mereka sendiri orang-orang Yahudi yang tidak mau. Mereka hasad kepada kaum muslimin padahal diberikan hak yang sama gitu, ya, dalam kehidupan
bahasa kita sekarang berbangsa bernegara gitu ya. Diperlakukan sama padahal gitu. Mereka beribadah bebas gitu, tidak diganggu begitu ya. Nah, itu peristiwa pengusiran Bani Nadir. Berikutnya perang Dzatur Riqa ya. Perang Dzatur Riqa. Ini terjadi pada tahun 4 Hijrah atau tahun 625 Masehi ya. Latar belakangnya ini karena tadi serangkaian pengkhianatan kabilah-kabilah di kawasan Najd ya terhadap kaum muslimin. Salah satunya tadi peristiwanya adalah pembunuhan terhadap 70 orang sahabat yang dikirim oleh Nabi. Maka kaum muslimin melakukan penyerangan ya kepada kabilah Najd ini, menyerang kabilah Muharrib, kemudian menyerang Bani Tha'labah ya waktu itu. Nah, saya percepat ya karena khawatir nih waktunya tidak cukup ya. Kemudian, nah kenapa disebut Dzatur Riqa? Ya, Dzatur Riqa itu artinya potongan kain, ya, potongan kain. Jadi disebut Dzatur Riqa itu karena dalam peristiwa ini karena beratnya perjalanan kaum muslimin mendatangi wilayah-wilayah kabilah-kabilah di Najd ini ya, sampai mereka ini kaki mereka ini luka-luka. Kaki mereka kaum muslimin ini ya, pasukan kaum muslimin ini kakinya luka-luka karena mereka ini kendaraannya terbatas. Jadi satu unta itu untuk bergantian 6 orang. Ya. Jadi satu unta itu bergantian 6 orang. Sedangkan perjalanan yang ditempuh itu cukup jauh. Kaki mereka sampai luka-luka, sampai kuku mereka ini lepas gitu. Saking beratnya ya jalan kaki mereka, dan untuk mengobatinya mereka itu kemudian membebat ya kakinya itu dengan potongan-potongan kain. Itulah kenapa disebut peristiwa ini peristiwa Dzatur Riqa ya. Jadi ar-riqa potongan kain ya. Jadi peristiwa di mana banyaknya kaki mereka ini dibebat dengan potongan kain gitu. Nah, di dalam peristiwa ini Bapak Ibu sekalian, ini menjadi latar belakang pertama kali dilakukannya sholat khauf ya, sholat khauf. Jadi sholat dalam keadaan tidak aman begitu ya. Nah, ini di dalam Al-Qur'an ada ya. Kemudian di dalam Dzatur Riqa ini juga ada peristiwa upaya pembunuhan Nabi oleh seorang Arab Baduy ya. Ketika Rasulullah sedang beristirahat, tapi kemudian orang Arab Baduy ini orang Arab Baduy ini kan dia mengatakan, ya Muhammad, kalau saat ini aku membunuhmu, maka siapa yang akan menolong kamu? Ketika itu Rasulullah menjawab Allah. Ya, ketika menjawab Allah, tiba-tiba bergetar siapa orang Arab Baduy ini sampai kemudian pedangnya terjatuh. Kemudian Rasulullah mengambil pedang itu dan membalikan kepada orang Arab Baduy itu. Sekarang kata Rasulullah, kalau aku membunuhmu, siapa yang akan menolong kamu? Nah, kemudian dia mengatakan, tidak ada ya, wahai Muhammad, kecuali engkau berbelas kasih kepadaku. Nah, ini peristiwanya di sini, dalam peristiwa Dzatur Riqa ini ya. Di sini terjadi beberapa peristiwa. Saya percepat saja ya, karena ini khawatir waktunya tidak cukup. Berikutnya ada peristiwa yang terjadi pada tahun 5 Hijriah, tahun 626 Masehi, yang dikenal dengan Perang Bani Mustalik atau Perang Muraisi ya, Muraisi sama tempatnya. Peperangannya melawan Bani Mustalik. Ya, ini sama latar belakangnya tadi gitu ya. Karena mereka ini orang-orang Najd ini melakukan pengkhianatan permusuhan kepada kaum muslimin begitu ya. Nah, ini terdengar kabar khusus terkait dengan Bani Mustalik ini. Memang Bani Mustalik berusaha untuk menyerang umat Islam ya, di bawah pimpinan Harits ibnu Dirar ya. Nah, ini Bani Mustalik ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu kabilah yang membantu orang Quraisy dalam perang Uhud, begitu. Ya. Maka Rasulullah SAW menggerakkan pasukan kaum muslimin untuk menyerang
Bani Mustalik ini, dan akhirnya mereka bertemu ya di sebuah mata air namanya Muraisi. Maka ini juga disebut dengan perang Muraisi ya, perang Muraisi. Bani Mustalik ini karena dia diserang oleh kaum muslimin, melakukan mereka ini membantu orang-orang Quraisy dalam perang Uhud melawan kaum muslimin. Nah, terjadi perang panah di sini ya. Jadi sebelum peperangan ini Rasulullah sempat juga mengajak mereka untuk masuk Islam, tapi mereka menolaknya, maka terjadi perang panah di sini ya. Mereka saling menembakkan panahnya. Sampai kemudian kaum muslimin bisa mengalahkan Bani Mustalik ini, dan 10 orang di antara mereka ini gugur ya. Kemudian mereka ini kalah dan menyerah. Ya, Bani Mustalik ini menyerah dan ditawan lah gitu dari kalangan Bani Mustalik ini. Dalam peperangan ini, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin ini mendapatkan tawanan yang sangat banyak, termasuk wanita dan anak-anak. Tahanan wanita ini berasal dari 100 keluarga, ya, 100 rumah tangga. Jumlah ghanimah juga sangat besar, ya. Ada 2.000 ekor unta dan 5.000 ekor kambing. Wah, ini luar biasa nih ya. 2.000 ekor unta, 5.000 ekor kambing. Karena memang Bani Mustalik ini termasuk kabilah Arab Baduy, tetapi hidupnya ini mewah, gitu ya. Kan biasanya kalau Arab Baduy itu kampung lah gitu ya, kampung. Tapi ini Bani Mustalik ini kabilah Arab yang sebetulnya termasuk dalam kategori Baduy gitu. Tetapi mereka ini hidupnya mewah gitu, kaya gitu ya. Kabilah yang cukup kaya gitu. Nah, maka ya, karena mereka ini jumlahnya sangat banyak, ya, jumlahnya ini sangat banyak. Kalau dijadikan tawanan semuanya, orang-orang Bani Mustalik ini akan menyulitkan, gitu ya, akan menyulitkan kaum muslimin. Maka Rasulullah kemudian melakukan, nah ini ya, yang disebut dengan pernikahannya ini ada unsur siasah dakwahnya, ya, politik dakwahnya gitu. Waktu itu Rasulullah menikahi Burairah, ya, Burairah atau kemudian diganti namanya menjadi Juwairiyah, ini binti Al Harith. Nah, ini menjadi istri Rasulullah ya, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Juwairiyah ini menjadi salah satu tawanan ya. Jadi oleh Rasulullah SAW dibebaskan dan kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Juwairiyah ini, kenapa saya tadi menyebutnya ini ada unsur siasah dakwah, politik dakwah ya. Karena Juwairiyah ini atau Burairah ini adalah anak dari Al Harith. Al Harith ini adalah pemimpin dari Bani Mustalik, begitu. Dan memang Juwairiyah ini sangat layak ya mendapatkan perlakuan terhormat seperti itu. Jadi oleh Rasulullah sendiri ditawari, mau saya saya bebaskan gitu ya, atau mau saya bebaskan dan bukan hanya dibebaskan tapi juga saya nikahi kamu, gitu kata Rasulullah ya. Dan Juwairiyah ini Bapak Ibu sekalian ya, ini salah seorang wanita yang memang sangat cantik ya, Juwairiyah ini. Maka ketika Aisyah ya, Aisyah istri Rasulullah melihat dalam rombongan tawanan ini, melihat Juwairiyah, Aisyah itu sudah langsung punya rasa, sudah punya rasa, ini pasti dinikahi sama Rasulullah gitu ya. Ternyata betul gitu ya. Dan Aisyah ini mengagumi Juwairiyah ini sampai mengatakan bahwa seorang perempuan yang paling banyak keberkahannya kepada kaumnya itu adalah Juwairiyah. Karena dengan dinikahinya Juwairiyah, kemudian orang-orang yang menawan itu nggak enak juga, ini kerabat Rasul ditawan sama kita. Akhirnya apa? Dibebaskan. Jadi Bani Mustalik ini semuanya dibebaskan, tawanan oleh para sahabat ya yang menawan mereka ini dibebaskan karena kami nggak enak gitu, masa kerabat Rasul ini ditawan oleh kami gitu, makanya dibebaskan. Nah, ini kita lihat sekarang lokasi Al-Muraisi ya.
Al-Muraisi. Ya, ini tempat dulu terjadinya peperangan Bani Mustalik. Ya, kita lihat. Juwairiyah ini dibebaskan oleh Rasulullah SAW, jadi dibayarkan tebusannya dan kemudian dibebaskan dan kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian juga ini menjadi informasi ya, kan istri Rasulullah itu katanya kebanyakan sudah tua dan sebagainya, enggak gitu ya, ada yang masih cantik, masih muda ya, Aisyah, kemudian Hafsah, itu wanita yang cantik gitu ya. Jadi sesuatu yang wajar, kita tidak perlu mempermasalahkan itu, sesuatu yang wajar saja gitu ya. Rasulullah juga selain beliau seorang nabi, seorang rasul, beliau juga manusia biasa ya, dan beliau diizinkan seperti itu menikahi ya perempuan begitu. Nah, kita lanjutkan ya. Munafikin, nah dalam pasca perang Bani Mustalik ini, nah ini mulai ya, orang-orang munafikin ini memperlihatkan itu Abdullah bin Ubay ya. Sebelumnya juga sudah terlihat gitu bagaimana mereka ini berusaha memprovokasi orang-orang Yahudi gitu ya. Mereka juga berusaha untuk mengadvokasi dulu ya di dalam peristiwa Bani Qainuqa gitu. Nah, dalam peristiwa pasca perang Bani Mustalik pun sama gitu. Abdullah bin Ubay ini juga menyampaikan kata-kata yang bahasa kita sekarang ya, bahasa yang nyinyir ya begitu ya, nyinyir gitu. Nah, ini diceritakan oleh Zaid bin Arqam. Suatu ketika aku berada dalam sebuah peperangan. Lalu maksudnya perang Bani Mustalik ya. Lalu aku mendengar Abdullah bin Ubay berkata, janganlah kalian bersedekah kepada orang-orang muhajirin. Nah, ini kan orang Ansor ya, Abdullah bin Ubay. Dia memprovokasi kepada orang-orang muslim Ansor, kalian ini jangan bersedekah kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah, supaya mereka ini pergi meninggalkan Rasulullah gitu. Bapak Ibu ya, saya ingatkan kembali bahwa dulu kaum muhajirin itu ditanggung ya, segala sesuatunya, makannya, tempatnya gitu oleh kalangan Ansor. Nah, ini Abdullah bin Ubay ini berusaha untuk memprovokasi ya, orang-orang Ansor supaya berhenti membantu orang-orang muhajirin. Sesungguhnya kata Abdullah bin Ubay, jika kita kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah. Ini maksudnya bahwa orang-orang Ansor seharusnya mengusir orang-orang muhajirin itu. Nah, ucapan Abdullah bin Ubay ini kemudian disampaikan oleh sahabat Rasulullah ya kepada Rasulullah SAW. Nah, tapi ketika Rasulullah mendengar ya kabar ini dari Zaid bin Arqam ini gitu, ternyata Abdullah bin Ubay itu pandai berkelit ngomongnya kan begitu ya. Orang munafik begitu kan, kalau orang Islam mereka nggak bisa berdusta itu gitu ya. Berdusta, mencari-cari alasan yang tidak benar itu nggak bisa gitu. Tapi kalau orang munafik kan mereka nggak merasa berdosa. Dia itu berdusta, bersumpah, sampai akhirnya Rasulullah sendiri tidak mempercayai Zaid bin Arqam, tapi lebih mempercayai Abdullah bin Ubay gitu ya. Nah, ini saking tanda kutip ya hebatnya munafik gitu ya, tipu dayanya munafik gitu. Rasulullah ketika tidak diberitahu oleh Allah ya tidak tahu ya gitu. Nah, akhirnya kan berikutnya Rasulullah juga kemudian diberitahu ya melalui wahyu bahwa yang benar itu adalah apa yang disampaikan oleh Zaid bin Arqam. Nah, ini saya ingin menyebutkan bagaimana orang munafik itu sepanjang perjalanan perjuangan dakwah Rasulullah ya mereka ini berusaha seperti itu ya, berusaha untuk bahasanya ngahiledan gitu ya, kata orang Sunda ya, ngahiledan gitu, seperti itu. Nah, terakhir ya Bapak Ibu sekalian nih, hampir sebentar lagi kita ya menjelang buka, mungkin ibu-ibu juga mau siap-siap ya, mau goreng bala-bala mungkin. Ini terakhir nih ya, peristiwa hadisul ifki. Nah, ini peristiwa yang cukup menarik juga nih, terkait dengan Aisyah radhiyallahu anha ya. Ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun 5 Hijrah.
atau bulan Januari tahun 627 Masehi. Hadisul ifki artinya adalah berita bohong atau kita menyebutnya sekarang hoak ya. Hoak. Jadi peristiwa hadisul ifki ini peristiwa berita bohong tentang Aisyah. Ya. Saya ceritakan saja ya ini ya sekilas ya. Jadi setelah peperangan Bani Mustalik, Aisyah itu menyertai Nabi. Ya, menyertai Nabi. Jadi diajak oleh Nabi dalam peperangan Bani Mustalik ini. Nah, suatu saat ya Aisyah ini tertinggal oleh rombongan pasukan. Gitu. Tertinggalnya kenapa? Waktu itu di tengah jalan ketika sedang beristirahat, kemudian Aisyah itu minta izin untuk buang hajat ya. Jadi cari tempat untuk buang hajat ya. Gitu. Setelah selesai menunaikan hajatnya, kembali lagi ternyata rombongan pasukan ini sudah pergi karena mengira Aisyah itu sudah masuk lagi ke jadi waktu itu ada ya suka di punggung unta itu ya yang suka dinaiki sekedup namanya itu. Nah, itu dikira oleh para sahabat yang membawa unta yang menuntun unta itu Aisyah itu sudah masuk lagi, padahal belum. Ya akhirnya Aisyah ini tertinggal oleh rombongan. Akhirnya Aisyah memutuskan untuk berdiam di tempat dia tertinggal itu sampai tertidur akhirnya gitu ya. Nah, ketika Aisyah sedang tertidur, ada Sofwan ibnu Mu'attal. Sofwan ibnu Mu'attal ini adalah orang yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjadi pasukan penyisir ya, petugas penyisir. Jadi kalau ada barang yang terjatuh, ada barang yang tertinggal gitu. Ini satu orang di belakang gitu ya. Nah, Sofwan ibnu Mu'attal menemukan Aisyah dalam keadaan sedang tertidur begitu. Dan ketika mendekati ya waktu itu belum sadar bahwa itu Aisyah ya. Ketika Sofwan mendekati, ternyata Sofwan tahu bahwa itu adalah Aisyah gitu. Maka segeralah Aisyah itu dipersilahkan naik untanya, kemudian dibawa oleh Sofwan ibnu Mu'attal. Ketika masuk ke kota Madinah, terlihat ya Sofwan membawa Aisyah. Orang munafikin ya. Nah, ini orang munafik lagi-lagi ya, orang-orang munafik dimotori oleh Abdullah bin Ubay, kemudian menyebarkan isu bahwa telah terjadi perselingkuhan antara Aisyah dengan Sofwan. Menyebarlah berita ya, bahasa kita sekarang apa? Viral ya. Berita di mana-mana, menyebar kemana-mana gitu. Bahwa Aisyah sudah berselingkuh ya dengan Sofwan. Begitu. Nah, kebetulan Aisyah sepulangnya dari perjalanan ini jatuh sakit. Jatuh sakit gitu. Jadi tidak sempat mendengar berita atau berita bohong yang menyebar di kemana-mana begitu. Nah, isu menyebar ya. Jadi sebulan setelah tiba di Madinah, Aisyah itu jatuh sakit ya. Dan saat itu isu itu sudah menyebar di Madinah dan Aisyah sendiri tidak mengetahui. Suatu malam ya, beliau baru mengetahui berita itu dari Ummu Mistah ya. Ummu Mistah. Nah, Ummu Mistah itu mengatakan ketika itu dia ini sisirnya jatuh, saya lupa ya, apa sisirnya jatuh atau dianya mau jatuh, kemudian dia mengucapkan kata-kata celakalah Mistah gitu, mengatakan seperti itu. Celakalah Mistah. Kemudian Aisyah menegur ya Ummu Mistah ini. Kenapa engkau mengatakan Mistah celaka ya? Padahal dia itu kan anakmu. Lalu kata Ummu Mistah, wahai Aisyah, tidakkah engkau mendengar berita yang menyebar ya? Gara-gara Mistah itu salah satunya ya, ini seorang muslim kalau Mistah ini ya, bukan munafik ya. Jadi waktu itu yang terperdaya menyebarkan isu ada di antara kaum muslimin itu ada 3 orang. Mistah ibnu Athathah, kemudian Hasan bin Thabit dan Hamnah binti Jahsh. Ya, ini 3 orang ya yang terperdaya menyebarkan isu. Nah, kita ini kalau sekarang
kebanyakan terperdaya oleh isu. Karena buktinya baru masuk ke WA kita langsung disebar, ikut menyebar. Padahal belum tentu benar gitu beritanya, gitu ya. Belum tentu berita itu benar, kita udah menyampaikannya ke orang lain. Benar nggak sih? Ini ada kejadian begini, kan begitu kita ya. Hanya berita menyebar kemana-mana, orang rusak kehormatannya, gitu ya. Nah, kenapa? Jadi waktu itu kata Ummu Mistah, tidakkah engkau tahu, wahai Aisyah, bahwa Mistah ini sudah menyampaikan berita begini. Nah, barulah tahu Aisyah. Ya, sangat sedih Aisyah tentu saja ya. Ini apa nih? Yang ditandai ini adalah lokasi rumah Abu Bakar. Ya, lokasi rumah Abu Bakar di Madinah. Nah, sekarang sudah ada di area ini ya. Makanya di sebelah kiri itu ada pintu Abu Bakar ya. Ini rumahnya itu di sini. Ya. Rumah Abu Bakar ini. Dan karena perluasan masjid, nah sehingga ya rumahnya sudah masuk area Masjid Nabawi. Nah, ini akhirnya itu ya pelajarannya sedikit itu. Tapi kalau ingin membaca lebih banyak sebetulnya ini hanya potongan saja ya. Ini luar biasa nih ayat ini ya. Ayat ini menegaskan kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwa ketika ada berita dusta ya, ada berita, mendengar berita tentang keburukan orang Islam, orang Muslim, yang harus pertama kali muncul dalam benak kita itu bukan langsung percaya. Bukan langsung ikut menyebarkan. Ya, benar nggak sih gitu ya. Bukan seperti itu. Kita lihat dulu ini yang sedang diceritakannya orang Muslim. Ya, orang Muslim, apalagi kalau kita lihat ini orang Muslim yang kita tahu akhlaknya baik. Ya, akhlaknya baik. Makanya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari itu ketika istri Abu Ayyub itu berkata, "Wahai Abu Ayyub, wahai suamiku, benar enggak ya ini Aisyah seperti ini?" Abu Ayyub itu bagaimana? Kata Abu Ayyub balik bertanya kepada istrinya itu, "Wahai istriku, kira-kira siapakah yang lebih baik? Aisyah atau kamu?" Gitu. Kata istrinya, "Ya tentu Aisyah lebih baik dari saya," gitu ya. Kemudian aku tanya, kata Abu Ayyub, "Kira-kira kalau kamu itu berada dalam posisi Aisyah, apakah mungkin kamu itu melakukan tindakan penyelewengan ya, menyeleweng gitu ya, melakukan zina dengan Sofwan ibnu Mu'attal? Apakah mungkin kamu akan melakukan itu?" Kata istri Abu Ayyub, "Gak mungkin saya melakukan itu." Lalu kata Abu Ayyub, "Kamu saja yang lebih jelek dari atau tidak lebih baik dari Aisyah, tidak mungkin melakukan itu, tidak mau melakukan itu, apalagi Aisyah yang lebih baik dari kamu." Gitu. Nah, harusnya sikap seorang Muslim itu seperti itu gitu. Ketika mendengar berita dusta itu. Dan kalau mau mengatakan bahwa secara definitif bahwa dia ini benar sudah melakukan tindakan tadi ya, penyelewengan gitu ya, itu harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia dianggap sebagai telah melakukan tuduhan zina. Tuduhan zina itu 80 kali derak, lumayan tuh, hati-hati ya. Jadi kalau ada orang ngomong dia itu selingkuh loh sama si fulan, itu selingkuh loh sama si fulana itu selingkuh loh sama si fulan, itu hati-hati tuh ngomong seperti itu. Itu sudah kalau dilaporkan ke mahkamah syariah ya, orang yang mengatakan itu walaupun ternyata benar sebetulnya itu terjadi perzinahan tapi tidak ada bukti ya, ini tetap dapat hukuman 80 kali ya. Cambuk ya untuk orang yang menuduh zina seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع